Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Puji syukur kita aturkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan, Allah mudahkan kita dalam melaksanakan amal-amal ibadah yang Allah wajibkan. Bersyukur dalam secara bahasa mengucapkan alhamdulillah. Secara bahasa asyukru lughatan, jadi hamdan lillahi, mengucapkan alhamdulillah. Dan itu menjadi kebiasaan nasional. Secara bahasa adalah mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang kita rasakan, tetapi secara istilah syariat adalah melaksanakan, mengamalkan sesuai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan tujuan apa yang Allah maksudkan untuk nikmat tersebut. Jadi ringkasnya adalah bersyukur itu adalah merupakan ibadah. Segala sesuatu yang kita rasakan nikmat dari Allah harus ditunaikan untuk dalam rangka ibadah. Maka ketika kita makan, kita mendapatkan nikmat, di antaranya nikmat lidah, merasakan rasa yang enak, yang luar biasa, kemudian perut merasakan kenyang. Maka sebelum makan diniatkan, mudah-mudahan dengan makanan ini saya bisa kuat menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makannya juga menjadi ibadah. Dengan bersyukur tersebut menjadi segala satunya adalah menjadi berkah. Umur kita jadi berkah, harta kita menjadi berkah, anak kita jadi berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah adalah bertambahnya kebaikan. Dengan kita makan, maka tubuh kita kuat. Kemudian setelah tubuh kita kuat dan sehat, digunakan untuk ibadah. Maka ibadah sebuah kebaikan, sehingga nambah kebaikannya. Maka berkah adalah ziyadatul khair. Usianya panjang, umurnya panjang, harus berkah juga. Usianya pendek juga harus berkah juga. Dalam berkah adalah ziyadatul khair. Maka perhatikan, ketika Allah anugerahkan kita nikmat umur yang panjang, bagaimana nilai ibadah kita? Makin banyak apa enggak? Karena dalam berkah adalah ziyadatul khair. Dan sampai umur kita panjang malah sia-sia itu, enggak ada isi ibadahnya. Alhamdulillah berkah Pak, saya umurnya panjang. Nanti dulu. Dilihat dulu, ada yang umurnya pendek, berkahnya luar biasa. Artinya pendek tapi nilai yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikannya banyak sekali, sehingga orang mengenangnya dengan penuh kebaikannya. Ada orang usianya panjang tapi ya begitu-gitu aja, wal iyadu billah.
banyak kebaikannya. Kayak ada dompet gede dengan dompet kecil. Dompet yang gede ini isinya kosong, tapi dompet yang kecil ini isinya ada ATM, ada uang. Kira-kira mana yang lebih baik? Jadi bukan hanya besar dompetnya saja, tapi isinya. Maka berkah adalah isi yang kebaikan yang ada di dalam. Dan mari kita juga bersama-sama bermuhasabah, sebesar apa cinta kita kepada Allah, sebesar apa kita taat pada Allah. Karena di sini dijelaskan bahwasanya derajat yang paling rendah taat cinta kepada Allah adalah engkau tidak melakukan perbuatan, mentaati perbuatan orang yang kamu cintai untuk melanggar perintah Allah. Definisi kecilnya adalah bahwasanya derajat paling rendah cinta kita pada Allah diukur dari kita senang sama anak kita, sama istri kita. Jangan sampai kecintaan kepada mereka mengalahkan cinta kita kepada Allah dengan melanggar atau membiarkan mereka melakukan pelanggaran pada Allah. Sama dengan orang yang sakit. Orang sakit itu berobat karena dia ngerokok, sakitnya parah, dia berobat ke dokter. Kata dokternya, "Bapak ngerokok?" "Iya, ngerokok." "Ini parah Pak, Bapak harus berhenti ngerokok dulu. Ini obatnya, mangga ditebus. Moga-moga cepat sembuh." Obatnya ditebus Pak. Tebus tuh harganya mahal. Harganya mahal obatnya. Mahal-mahal ditebus. Setelah obatnya diminum, tapi ngerokoknya juga tetap jalan. Akhirnya seminggu ke dokter lagi. "Gimana Pak?" Pak, dokter saya masih sakit ini di sininya." "Lah sih, obatnya diminum Pak." "Diminum Pak." "Rokoknya lanjut." Bagaimana? Ya nggak bisa sembuh. Sama dengan kita, ya taatnya kepada Allah taat, tapi maksiatnya terus jalan. Bagaimana? Taatnya taat pada Allah, tapi maksiat pada Allahnya jalan. Sama dengan orang berobat. Punya penyakit berobat, dikasih obat, minum, tapi antangannya larangannya tidak ditinggalkan. Nah, setannya juga banyak sekali Pak. Di antara setan yang paling dekat dengan kita adalah setan HP. Coba bayangkan kalau setan HP. Kita lagi ngaji enak-enak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada telepon masuk, diangkat dulu Pak. Berhenti. Kayak kita lagi ngobrol sama orang, tiba-tiba ada yang lewat, kan sebenarnya kesel ya Pak. Kita berdua lagi ngobrol enak-enak, dia lewat depan kita. Ini orang kurang ajar banget. Sama aja begitu, kita lagi baca Quran, HP masuk, dia angkat. Kenapa sih nggak biarin aja? Saya ini waktunya lagi ngaji, fokus ngaji aja. Ngaji itu ngobrol dengan Allah. Telepon masuk diangkat. Kadang WA masuk diangkat. Ada lagi anak naik motor ketemu bibinya di jalan. "Nang sini nang, mampir nang rumah bibi nang, ngobrol." "Perlu Bi, sibuk. Nanti ada keperluan." Lewat sedikit, telepon masuk diangkat. Telepon jam-jaman, kadang-kadang sibuk. Luar biasa ini. Maka sebesar apa cinta kepada Allah, kita pada Allah tadi. Kalau emang kita niat untuk ngaji, sudah. Simpen HP-nya. Tinggalkan atau matikan segala. Sehingga tidak merusak waktu kita. Dan subhanallah, luar biasa, sebagaimana sudah disebutkan bahwasanya cinta Allah kepada kita teramat besarnya. Saking cintanya sehingga Allah jadikan langit dan bumi untuk kita semua. Bahkan Allah ciptakan neraka dan surga juga demi cintanya Allah kepada kita.
dibuat undang-undangnya, Al-Qur'annya. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Berarti semua manusia, bukan hanya orang Islam saja dalam kalimat tersebut. Dalam Al-Quran Allah turunkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tetapi ternyata ditaksis dengan surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Awalnya turunkan untuk semua manusia. Manusia yang bagaimana dulu yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Maka dengan Al-Quran banyak orang-orang kafir yang menggunakan akal fikirannya, dia bisa masuk Islam, mendapatkan hidayah. Dan sampai kita yang muslim dari awal, dari nol, dari kecil, kemudian tidak bisa merasakan nikmatnya hidayah Al-Quran. Karena merupakan petunjuk teknis dari Allah. Saking Allah cintanya kepada kita. Kalau pengen bahagia hidupnya, ikuti Al-Quran. Pengen selamat dunia akhirat, ikuti Al-Quran. Nggak paham, ya sudah, lihat aja bagaimana Rasulullah bersikap, Rasulullah bertingkah laku, bagaimana Rasulullah menjalani hidupnya. Karena Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Nggak bisa nggak ketemu Rasulullah, ya ikuti aja bagaimana para ulama mengajarkan Al-Quran bagaimana. Kita lanjutkan tentang bahwasanya ridho dengan qada Allah Ta'ala adalah merupakan buah daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sampai kepada wa min sya'nil muhibbi an yarda li fi'li mahbubihi halwan kana amurran. Dan dari salah satu bentuk cinta adalah kita ridho terhadap apa yang dikerjakan oleh yang kita cintai, halwan kana amurran, baik itu pahit ataupun baik itu manis ataupun pahit. Sudah, kalau kita memang cinta kepada Allah, sudah ridho dengan semua ketentuan Allah, husnuzon kepada Allah, gak usah sedih, ya Allah. Wa qala haditsul qudsi, haditsun qudsiyun, dan dalam hadis qudsi anillahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man lam yarda biqadai wa lam yasbur ala bala'i falyaltamis rabban siwai. Di hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang tidak ridho dengan kodok-kodok saya, ketentuan-ketentuan yang saya tetapkan, walam yasbur ala bala'i, dan tidak sabar terhadap ujian-ujian yang saya berikan, falyaltamis rabban siwai, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain saya. Di hadis qudsi yang lain, man lam yarda biqada'i wa lam yasbur ala bala'i falyakhrij min tahti ardi samai falyatub rabban siwaya. Dalam riwayat yang lain seperti itu, barang siapa yang tidak ridho terhadap ketetapan-ketetapan saya, kata Allah, dan tidak sabar atas musibah yang saya berikan, falyakhrij min tahti ardi samai, maka hendaklah dia keluar dari kolong langit bumi saya, falyatub rabban siwaya, dan cari Tuhan selain saya. Ini tegas sekali ini. Kenapa sampai Allah dalam hadis qudsi berfirman seperti itu? Kasarnya ngomong, sudah saya sediakan semuanya. Alam semesta berbagai macam isinya saya siapkan untuk kamu manusia.
Ketetapan-ketetapan saya buat buat kalian agar kalian baik hidupnya. Masih nggak ridho dengan ketetapan saya, protes. Ketika dapat musibah nggak sabar, maka udah keluar dari omongan saya. Kurang baik apa saya kepadamu? Kasarnya ngomong seperti itu. Maka cari Tuhan selain saya, keluar dari kolong langit saya, susah mau lari kemana. Maka ketika kita dalam posisi seperti itu, dapat musibah, kemudian kondisinya kurang baik terus, maka ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir atau ingat pada Allah menenangkan hati. Ingat yang bagaimana? Ingat semua ketentuan yang sudah terjadi, ini Allah yang berikan, bukan siapa-siapa. Allah yang menciptakan kita, udah tunduk pasrah. Jangan ngeresulah. Banyakin syukur, banyakin nerima, banyakin ridho. Maka Allah akan angkat derajatnya. Walaupun dipandang di mata orang biasa-biasa aja, di mata Allah luar biasa. Sabar, ridho, dan luar biasa sudah. Gampangnya ibarat buat kita memahaminya, kita sebagai orang tua punya anak, katakanlah 3. 1 nurut, anteng, disuruh apa aja mau, tapi nggak pernah minta imbalan, nggak pernah berdoa, nggak pernah minta apa-apa. Ada lagi anak yang kalau disuruh pengennya ada imbalannya, tabliin apalah, tabliin apa. Kita sebagai orang tua akan memiliki apa perasaan yang beda terhadap 2 anak tadi. Anak yang pertama nurut, disuruh apa aja mau, nggak pernah ada permintaan, enggak. Ada 1 lagi ya begitulah. Kira-kira hati kita cenderung kemana? Ke anak yang disuruh apa aja mau, nggak ada protesnya. Dikasih sedikit ya nerima, nggak ini, nggak protes, nggak apa. Kira-kira hati kita cenderung kemana? Ke anak tersebut. Ya kayak kita nih disuruh sama Allah sudah sholat, nggak usah maksiat, jalani perintahnya. Karena sungguhnya Allah sudah memberikan kita nikmat yang luar biasa dibanding orang-orang yang lain. Kita sholat 5 kali sehari aja udah luar biasa nikmatnya. Umat yang lain pengen sholat, nunggu. Ya, karena ada harinya sendiri, hari ini sholatnya. Kalau kita kan enggak. Pengen kapan aja sholat, silahkan mangga. Ada sholat subuh, ada waktunya. Ada sholat yang gak ada waktunya, sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak. Lagi puyeng nih. Ternyata jam 9. Ya sudahlah, wudu, sholat duha. Ada yang iri, Pak. Saya baca ada di medsos tuh yang upload, ada orang Jepang, temannya orang Muslim, ngikut. Dia ngikut aja orang Muslim pergi sholat. Liatin aja ngapain sih, jengkelit. Ngikutin aja. Terus nanya, kamu ngapain sih? Saya menghadap Tuhan saya. Enak banget ya kamu ya, menghadap Tuhan kamu tuh sehari itu bisa 5 kali. Kalau saya kan nggak bisa, ada waktunya. Dan kita kalau sholat juga kalau kita paham, ya Allah enak pisan, Bang. Ketika lagi sholat, kalau paham maknanya luar biasa. Ya. Kenapa dalam sholat 1 rakaat sekali ruku 2 kali sujud? Ruku itu menyatakan kita menjadi hamba Allah. Sujud itu membuktikan bahwa kita emang hamba Allah, makanya 2 kali. Ada orang menyatakan saya cinta kamu, buktinya apa? Maka bukti itu harus lebih banyak actionnya daripada ucapannya. Saya sayang kamu, buktinya apa? Harus lebih banyak.
Kita sholat ketika duduk di antara dua sujud, doanya apa? Rabbighfirli ya Allah, ampuni saya. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Minta langsung ke Allah. Sehari 5 kali loh Pak. Rabbighfirli ya Allah, ampuni saya. Warhamni, wajburni, warfa'ni. Itu langsung di hadapan Allah ketika sholat. Pasti Allah ijabah. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Gak ada di agama lain Pak. Di agama lain gak ada. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi, dan siapa orangnya yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima apanya? Amal ibadahnya Pak. Kalau bukan orang Islam yang beribadah, gak diterima. Mau dia dermawan kayak kaya apa kayanya, dia mantu orang-orang banyak, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah Allah terima. Harus kita ingat, man lam yarda biqada'i, siapa orangnya yang tidak ridho dengan ketetapan saya, qada saya, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar atas ujian-ujian saya, falyaltamis rabban siwa'i, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain saya. Permasalahannya, ada enggak Tuhan selain Allah? Mungkin banyak agama yang lain, tapi secara logika akal sehat enggak diterima bagi orang berakal. Dalam penjelasan Gus Baha, Allah sangat fair sekali. Ketika ada orang atau satu kaum yang menyatakan ada Tuhan selain Allah, kata Allah, silakan buktikan dia yang jadi Tuhan, apa prestasinya sebagai Tuhan. Saya, kata Allah, menciptakan langit dan bumi. Kalau ada yang menyatakan ada Tuhan selain Allah, buktikan prestasinya dia apa. Kenapa dia layak jadi Tuhan? Kan begitu. Wa qala alaihi salam, kemudian Rasulullah pun bersabda, innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukht. Kemudian Rasulullah bersabda, idza ahabba innallaha idza habba qaumun innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan berikan dia ujian. Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa orang yang dikasih musibah, dikasih cobaan oleh Allah, radiya, dia ridha, falahur ridha, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhata falahu sukhtu. Dan siapa yang benci, murka, nggak suka, nggak nerima, ngeresula, falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Oh, gampang sekali ini. Maka ketika kita dapat musibah, pertama sabar, kemudian kedua ingat ini. Allah ketika cinta sama satu orang, satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Kalau ketika dapat ujian tadi dia sabar dan dia ridho, maka dia akan mendapatkan cinta Allah. Tapi barang siapa yang ngeresula, falahu sukhtu, maka baginya murka Allah. Fal wajib 'alaika ayyuhal mu'min an ta'lama wa ta'taqida anna Allah ta'ala huwal ladzi yahdi wa yudhillu wa yashqi wa yas'udu wa yuqarribu wa yab'udu wa yu'ti wa yamna'u wa yahfazu wa yarfa'u wa yadhurru wa yanfa'u. Fal wajib, maka wajib, 'alaika, atas kalian, ayyuhal mu'min, orang-orang, wahai orang-orang yang beriman. Apa wajibnya? An ta'lama wa ta'taqida. Wajib untuk mengetahui dan meyakini
Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi, dialah zat yang yahdi wa yudhil, yang memberikan petunjuk, wa yudhillu, dan yang menyesatkan, wa yashqi wa yas'udu, dan yang membuat orang susah, wa yas'udu, dan membuat orang bahagia, wa yuqarribu wa yab'udu, dan yang mendekatkan, wa yab'udu, dan yang menjauhkan, wa yu'ti wa yamna'u, dan Allah lah yang memberi, wa yamna'u, dan Allah lah yang menahan, wa yakhfidhu wa yarfa'u, dan Allah lah yang merendahkan derajat orang, wa yarfa'u, dan yang meninggikan derajat orang, wa yadurru wa yanfa'u, dan Allah lah yang memberikan mudarat, bahaya, wa yanfa'u, dan memberikan manfaat. Fa idza alimta dzalika wa amanta bihi fal wajib 'alaika an la ta'tarida 'ala Allah fi syai'in min af'alihi. Fa idza alimta, jika kalian mengetahui itu, wa amanta bihi, dan beriman itu semua, bihi, dengan itu semua, fal wajib 'alaika, maka wajib atas kalian, atas kamu, an la ta'tarida 'ala Allah fi syai'in min af'alihi, untuk tidak menentang kepada Allah fi syai'in, atas sesuatu, min af'alihi, dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, la zahiran wala batinan, baik secara lahir ataupun batin. Maka kita wajib mengimani, mengetahui, dan meyakini bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang memberikan seorang petunjuk, Allah juga yang menyesatkan, Allah juga yang membuat orang sengsara, Allah juga membuat orang bahagia, mengangkat derajat orang dan merendahkan derajat orang. Ketika sudah mengetahui itu dan kita yakin dan beriman, maka wajib kita untuk tidak menentang Allah atas perbuatan-perbuatan Allah kepada makhluknya. Apa maksudnya? Walisanul i'tiradi an taqula lima kana hadza wa li ayyi syai'in kana hadza wa hala kana hadza wa kadza bi ayyi dhammin istahaqqa fulanun ma jara alaihi. Dan lidah orang yang menentang itu seperti ucapannya, lima kana hadza, kenapa ini begitu, kenapa ini terjadi. Itu namanya lidah orang yang menentang terhadap ketentuan Allah. Wali aisya'in kana hadza, dan untuk apa ini terjadi. Kalau untuk mencari asbab, mencari ibarah, mencari pelajaran terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita, nggak apa-apa untuk kita berpikir. Tapi kalau menentang sampai menanyakan kenapa sampai begini, untuk apa ini terjadi, wa bi ayyi dzambin istahaqqa fulan ma jara alai, dan atas dosa apa. Nah, ini yang sering kita muncul di kalimat ini. Atas dosa apa sehingga seorang itu mendapatkan apa yang ia terima. Muncul ucapan itu, maka kita menentang Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama-sama membaca Waqfatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.